Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kami akan membahas tentang pendahuluan pajak penghasilan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tiffany. Saya Kreselin. Saya Stefani. Saya Marcia Devana. Saya Safina Gowitri. Definisi pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Self-assessment system. Di Indonesia menggunakan sistem tersebut, di mana wajib pajak baik individu maupun badan harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama, PPH pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan karyawan dipotong oleh pemberi kerja. Yang kedua, PPH pasal 22, pajak atas transaksi perdagangan barang tertentu. Selanjutnya ada PPH pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan lain-lain. PPH pasal 25, yaitu angsuran pajak bagi wajib pajak yang memiliki usaha. PPH pasal 26, PPH atas penghasilan orang asing dari Indonesia. PPH pasal 29 yaitu pajak kurang bayar yang harus dibayar wajib pajak setelah perhitungan akhir tahun. Yang terakhir ada PPH final, pajak dengan tarif tetap untuk penghasilan tertentu seperti UMKM 0,5% dari omset. sumber pendapatan utama negara. PPH merupakan salah satu penyumbang terbesar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial lainnya. Dengan penerimaan pajak yang kuat, negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa harus terlalu bergantung pada utang luar negeri. Redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak penghasilan bersifat progresif yang berarti semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula presentasi pajak yang harus dibayarkan. Hal ini membantu dalam mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke masyarakat yang lebih membutuhkan melalui program kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Alat pengendalian ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan perekonomian, misalnya dengan memberikan insentif pajak bagi sektor industri tertentu untuk mendorong investasi atau meningkatkan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi dan konsumsi yang berlebihan. Mendorong kepatuhan wajib pajak dan kesadaran pajak. PPH mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi. Pemerintah seringkali memberikan insentif pajak seperti tarif PPH final yang lebih rendah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM atau tax holiday seperti investor besar. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi domestik maupun asing, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPN-BM. Nah, jadi apa sih perbedaan dari PPH, PPN, dan PPN-BM? Yang pertama adalah objek pajak yang dikenakan. PPN dikenakan dalam setiap proses produksi dan distribusi terhadap setiap objek atau jasa kena pajak. PPN-BM dikenakan sebagai tambahan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Sedangkan PPH dikenakan terhadap setiap penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua adalah pengenaan pajaknya. PPN dibebankan kepada konsumen akhir dan bukan oleh produsen di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. PPN-BM di sisi lain hanya dikenakan satu kali, yaitu
di saat impor atau penyerahan barang kena pajak di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Sedangkan PPh dikenakan langsung kepada pihak yang memiliki penghasilan. Dan perbedaan yang terakhir adalah tarif potongannya. PPN dikenakan tarif 11%, PPNBM dikenakan tarif yang bervariasi dari 10% hingga 75% sesuai dengan kelompok barangnya. Dan PPh, tarifnya dikenakan sesuai dengan jenis PPh-nya. Dasar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau yang bisa disingkat menjadi UU 7 1983. Dalam perkembangannya, UU 7 1983 mengalami 4 kali perubahan dan disempurnakan dengan 2 undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk lebih lanjut, perubahan pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Perubahan kedua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan perubahan keempat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak atau pribadi dan atau badan. Subjek dari pengenaan PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima. Subjek pajak penghasilan atau PPh berarti orang yang harus membayarkan PPh atau pajak penghasilan, di mana orang tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak atau WP dan telah memiliki NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak. Merujuk pada Undang-Undang Perpajakan, subjek pajak penghasilan atau PPh terbagi menjadi 3, yaitu subjek PPh orang pribadi, subjek PPh badan, subjek PPh badan usaha tetap. Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskontor, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.